Mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah dengan menyadari kita adalah manusia biasa yang senantiasa memiliki dosa, kekhilafan, kesalahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka ketika mereka berada dalam keadaan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah banjir yang melanda provinsi kita ataupun kota kita ataupun daerah kita. Ada sebahagian tempat yang dilanda banjir, bahkan sebahagian tempat tersebut ada yang mengambil ataupun merenggut korban jiwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, setiap insan tentu saja ingin berada di dalam zona nyaman di dalam kehidupannya. Semua orang pasti ingin terhindar dari musibah, ingin terhindar dari bencana, ingin terhindar dari wabah dan lain-lain sebagainya. Setiap manusia pasti menginginkan itu. Bahkan ada di antara manusia yang berusaha mencari cara agar terhindar dari musibah, bala dan lain-lain sebagainya. Tidak sedikit yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada lautan, mengirimkan sesajen kepada lautan, dukun dan lain-lain sebagainya, yang kesemuanya itu adalah merupakan kesesatan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutnya dengan istilah tolak bala. Pertanyaannya, jamaah Jumat rahimakumullah, adakah tolak bala di dalam Islam? Maka jawabannya adalah Islam mengajarkan kita, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita, di antara bahagian ikhtiar kita, usaha kita agar kita terhindar dari musibah, bala ataupun bencana. Yang pertama adalah dengan memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita doanya. Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan azab kami, jangan siksa kami ketika kami lupa ataupun silap ataupun lalai ataupun melakukan kesalahan. Jamaah rahimakumullah, tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali dengan doa, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-du'a silahul mu'min, kata Rasulullah. Doa adalah senjata orang-orang mukmin.
Namun doa harus diiringi dengan usaha. Usaha tanpa doa adalah perkara amal yang sia-sia. Sebaliknya, doa tanpa ada usaha juga amal yang sia-sia. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, bangsa kita dari segala ujian, cobaan, musibah dan lain-lain sebagainya. Karena sungguh doa yang ikhlas, yang tulus, amin yang tulus akan senantiasa diperkenankan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam juga mengajarkan ikhtiar kepada kita untuk ataupun agar kita terhindar dari musibah, bencana yang disebut istilah dengan tolak bala. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kesungguhan kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa tidak hanya di dalam keramaian, namun bertakwa di dalam kesunyian dan di dalam keramaian, merasa selalu diawasi oleh Allah. Inilah bahagian dari amal yang insya Allah dengannya Allah akan menjauhkan kita dari ujian, cobaan, musibah dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa dengan kesungguhan, maka Allah akan menjauhkan, akan memberikan solusi dari segala permasalahan di dalam kehidupannya. Apa amalan yang ketiga yang disebut dengan istilah di negeri kita tolak bala dan Islam mengajarkan kepada kita, yaitu dengan meminta, memohon restu kedua orang tua. Kita yang masih memiliki orang tua, minta doa kepada mereka. Apa dari apa yang kita inginkan? Minta doa kepada mereka agar Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita. Karena doa orang tua adalah doa yang mustajab. Tidak ada apapun yang terjadi di atas dunia ini kecuali atas izin Allah. Dan izin Allah, ridha Allah, restu Allah, fi ridha walidain, terdapat kepada ridha kedua orang tuanya. Sebuah kisah yang masih hangat, yang tidak lama kita dengar ketika kejadian gempa dan tsunami di Palu. Seseorang berkisah di dalam salah satu stasiun televisi mengatakan dia selamat karena doa orang tua. Karena pada saat itu dia mengatakan dia dihempas oleh tsunami yang begitu besar, bahkan ditimpa oleh kayu-kayu yang besar. Namun dia mengatakan 2-3 hari sebelum kejadian, saya menelpon ibu saya dan memohon restu, memohon doa kepadanya Allah agar Allah menyelamatkan saya, dan Allah membuktikan dia selamat karena doa orang tua. Secara logika dia tidak mungkin selamat, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan doa orang tua adalah bahagian di antaranya. Hari ini kita yang punya orang tua, berikan yang terbaik untuk mereka selagi mereka masih ada. Jangan sampai kesibukan kita bisa melupakan kita untuk menjenguknya. Jangan kita adalah bahagian dari orang-orang yang mengikuti tradisi orang-orang Eropa, Israel, memberikan hadiah kepada ibunya ketika hari ibu saja. Padahal Islam menyuruh kita untuk senantiasa memberikan hadiah, memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman kepada kedua orang tua kita setiap hari, setiap saat dari waktu yang kita miliki. Doakan mereka, jangan pernah tinggalkan Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita selesai
mengerjakan sholat. Bahkan sebagian ulama mewajibkan doa tersebut. Artinya ketika kita meninggalkannya maka kita akan berdosa. Jamaah rahimakumullah, amalan yang keempat yang selanjutnya yang insya Allah dengan amal tersebut Allah perkenankan kita terhindar dari wabah, kita terhindar dari musibah, kita terhindar dari bencana, yaitu dengan bersedekah. Jangan ragu bersedekah, jangan takut miskin mengeluarkan uang. In ahsantum ahsantum, kata Allah. Ketika kamu memberikan kebaikan maka balasannya pasti kebaikan. Bahkan Allah bertanya di dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apakah balasan dari kebaikan melainkan kebaikan? Sungguh jamaah rahimakumullah, apa yang kita pakai akan hancur, apa yang kita kendarai akan binasa, semuanya akan hancur. Apa yang tersisa, apa yang kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain, itulah sesungguhnya apa yang kita miliki. Rasulullah SAW mengatakan, bersegeralah bersedekah, karena yang namanya bala, yang namanya musibah tidak akan pernah mendahului orang-orang yang bersedekah. Kita punya iman, kita harus percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ada wilayah yang harus kita yakini dengan keimanan, maka hal tersebut Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang dikatakan oleh Rasulullah kecuali wahyu dari Allah, kecuali Allah yang mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Maka tidak ada satupun kesalahan dari apa yang diucapkan, dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya ataupun yang terakhir adalah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Tidak hanya sekedar membaca istighfar. Hari ini kita hanya membaca istighfar, namun kita lupa, namun kita tidak menyadari bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, yang tidak pernah luput dari dosa. Mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah dengan menyadari kita adalah manusia biasa yang senantiasa memiliki dosa, kekhilafan, kesalahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka ketika mereka berada dalam keadaan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup harus terus kita lalui, semuanya akan kita jalani. Takdir telah Allah tentukan. Allah juga memberikan pilihan, Allah juga memberikan ikhtiar kepada kita. Mari sama-sama kita senantiasa lebih berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir kita, memperbanyak istighfar kita. Jangan ragu memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan takut miskin memberikan sedekah, karena apa yang kita beri sesungguhnya itulah yang kita miliki, dan itulah yang akan kita bawa ketika kelak kita menghadap Ilahi. Semoga dengan doa kita, dengan amal kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga bangsa kita, menjaga keluarga kita dari segala musibah, dari segala bencana, wabah dan lain-lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad faza al muttaqun. Qala Allah ta'ala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hari Jumat adalah hari yang Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya doa yang mustajab. Walaupun ulama berbeda pendapat dari waktu mustajabnya doa kita, sebahagian mengatakan di saat khatib naik ke atas mimbar, namun pendapat yang kuat mengatakan adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah di saat penghujung waktu asar, 1 jam sebelum waktu maghrib. Maka mari sama-sama kita berdoa, memohon ampun kepada Allah, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk seluruh muslim dan muslimat yang ada di dunia. Karena Rasulullah mengatakan, ketika kita berdoa kebaikan untuk orang lain, maka pada saat itu malaikat akan berdoa untuknya seperti doa yang dia minta, seperti doa yang dia ucapkan. Mari sama-sama hari Jumat ini kita memperbanyak salawat. Rasulullah mengatakan, menyuruh kita memperbanyak salawat khusus pada hari Jumat. Seluruh amalan ibadah kita lakukan atas petunjuk Rasulullah SAW. Namun ketika kita bersalawat adalah sebuah amal yang kita lakukan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang langsung berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين في سوريا في كل مكان وزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.